Selamat siang anak-anak. Selamat Pak. siang, Siang, Bapak. Karena masih semangat Ya, ya. Pak. Oke, Masih. ya, Mantap, dari Pak. tadi sudah dapat istirahat, sekarang masih semangat ya. Udah makan kan? Mau istirahat udah makan kan? Udah ya. Sudah, Pak. Sudah. Jadi sebelum itu eh, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, untuk berdoa mungkin Bapak akan tunjuk satu orang dari kalian. Nah, coba Maya. Maya coba pimpin teman-teman untuk berdoa sebelum kegiatan. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Maya atas pemimpinan doanya. Siapa? Nah, selanjutnya Bapak ingin melakukan absensi. Kira-kira ada yang tidak hadir nggak sekarang? Coba ketua kelasnya, Dodi, ketua kelas, ada yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa? Sarip masih di UKS Pak, tadi sakit. Terus Sakit. tadi izin hari ini Pak ke rumah sakit. Oh, sakit kenapa sih Arif itu? Kurang tahu Pak, tadi mukanya lemes. Kayaknya belum sarapan deh Pak. Ya, coba nanti kalau dicek lagi temennya ya. Kalau misalkan masih sampai jam terakhir belum juga bisa mengikuti pelajaran, mungkin bisa diantar pulang aja ya, mintakan izin sama guru tiket ya. Baik Pak. Oke. Nah, selanjutnya karena sekarang sudah siang, mungkin konsentrasi kalian juga sudah buyar ya. Nah, sekarang Bapak ingin mengajak kalian untuk melakukan ice breaking dulu. Ya, jadi ice breaking kita bermain dulu untuk mengalihkan fokus kalian setelah tadi jam istirahat kalian mungkin ada yang belanja, mungkin juga sekarang karena situasi siang ada yang mengantuk gitu ya. Nah, kita akan melakukan ice breaking, kita akan bermain. Jadi aturannya begini, Bapak kita kalau lakukan ice breaking tepuk tangan ya. Jadi ada tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore dan tepuk malam ya. Nah, untuk tepuk pagi kalian lakukan tepuk tangan 1 kali. Itu ya. Kalau misalkan tepuk siang 2 kali ya. Nah, kalau tepuk sore 3 kali. Nah, kalau tepuk malam kalian tepuk tangan tapi jangan sampai menyentuh tangan ya. Tapi hanya begini saja, jadi tidak bersuara dia karena malam kan sunyi ya, jadi begitu. Nah, paham ya permainannya, paham ya? Paham Pak. Nah, kita mulai ya. Kita coba dulu. Tepuk pagi, ya. Tepuk siang, ya. Tepuk sore, pagi, malam. Nah, Guntur kenapa bengong itu? Guntur kenapa itu? Ya, berarti Guntur kurang konsentrasi itu. Ya. Siang, sore. Tepuk apa tadi? Tepuk sore, pagi, malam. Sore itu kan 3 kali, sebenarnya 3 kali, 1, 2, 3, pagi sekali, malamnya nggak kena gitu ya. Nah, sekarang karena Guntur tadi bingung, ya, jadi Guntur kena hukuman nih, karena ini permainan ada hukumannya ya. Aduh, Guntur maju ke depan dulu. Oke, Pak. Iya, Pak, maju, Pak. Ya. Nah, sekarang karena Guntur tadi bengong, tidak konsentrasi, jadi kena hukuman. Nah, hukumannya begini. Hukumannya adalah silakan Guntur menyebutkan bagian dari sila-sila yang ada di Pancasila. Nah, kan hafal kan ya, Guntur ya? Hafal ya? Hafal ya, coba sebutkan coba. 5 itu. Silakan coba disebutkan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Suaranya kenceng dong Guntur. Perwakilan. Kedengeran? 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aduh, tadi teman-teman yang lain tidak mendengar. Coba kita ulangi lagi sekali ya. Coba diulangi sekali. Oke, Pak. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah, Pak. Duduk Ya. boleh. Duduk boleh. Terima kasih Guntur, silakan kembali ke tempatnya ya. Terima kasih, berikan Bapak. tepuk tangan dulu sama Guntur biar lebih semangat lagi dia ya. Jadi untuk yang lain
kan hafal juga ya untuk pengamalan Pancasilanya ya. Ya. Jadi jangan sampai tidak hafal. Jadi selain kalian hafalkan, kalian amalkan, dan kalian terapkan juga di kehidupan sehari-hari kalian nanti ya. Ya. Nah, Bapak rasa kalian sudah bersemangat dengan kegiatan tadi ya, sudah mulai fokus. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kegiatan pelajaran. Nah, sebelumnya Bapak akan lakukan presentasi dulu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang fitur lanjut pada aplikasi perkantoran, yaitu menyusun daftar isi ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu setelah melakukan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, peserta didik mampu menyusun daftar isi menggunakan fitur tabel of content pada aplikasi pengolah kata Microsoft Word dengan benar. Nah, jadi nanti kegiatan pembelajaran kita, karena di sini ada kata diskusi, berarti kita akan berdiskusi. Kita akan melakukan diskusi kelompok nanti ya. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Apakah kalian pernah membuat sebuah makalah? Nah, di antara kalian ada yang pernah membuat makalah tidak? Pernah, Pak. Ada. Bapak rasa pasti Pernah, setelah Pak. pernah ya. Pernah, Jadi Pak. ya, Bapak juga pernah sering melihat tugas-tugas dari kalian di ruang guru itu ada tugas berupa makalah. Bapak rasa pasti kalian sudah pernah buat makalah, ya. Nah, coba sekarang kalau kalian sudah buat makalah, kira-kira yang terkandung dalam makalah itu apa saja bagian-bagiannya? Apa saja yang ada dalam bagian-bagian makalah? Ada covernya, Pak. Covernya, ya, apalagi? Daftar isi. Ada daftar isinya, apalagi? Ada Isinya sama pendahuluan. kesimpulan. Ya, Ya, ada isi atau pembahasan dan ada kesimpulan. Nah, di kesimpulan itu biasanya ada saran-sarannya juga, dan yang terakhir biasanya ada daftar pustaka, ya. Nah, sekarang coba dilihat ini gambar apa yang Bapak tampilkan di depan? Daftar isi. Daftar Daftar isi. isi, Pak. Ya, ini merupakan gambar daftar isi ya, sesuai dengan, apalagi kalian sudah pernah buat makalah pasti tahu ini gambar daftar isi ya. Nah, kira-kira pada saat kalian membuat makalah dengan adanya daftar isi ini, kira-kira ada kesulitan nggak tidak kalian menyusun daftar isi ini? Masalah apa yang kalian temukan pada saat menyusun daftar isi ini? Ada nggak? ada, Pak. Ada, Ya. Pak. Ada, Pak. Susah Isi ngatur. titik-titiknya Susah itu, ngatur. Pak. Ada, Susah. Coba satu-satu ya, jangan berbarengan, jangan Bapak dikeroyok ya. Coba satu-satu acungkan tangan, coba tadi Bapak dengar Dodi ya, coba Dodi apa? Ya, Pak. Itu titik-titiknya harus dihitung, Pak. Kadang juga nggak sama tuh. Terus kalau halamannya nambah halaman berubah, saya harus ubah semua, Pak, halamannya ini. Oh Jadi iya, kalau- jadi karena penamaan titik-titik ya, kalian menambahkan titik-titik itu, jadi penghubung antara judul dengan nomor halaman kan biasanya ada titik-titik seperti ini ya di gambar ya. Nah, jadi kalau kalian manual itu kan kalian tekan titik terus titik ya. Nah, terkadang itu karena jumlah titiknya nggak sama, artinya pengaturannya tidak seragam, tidak latar ya. Nah, itu juga tadi Pak Dodi juga menyebutkan pada saat penyusunan nomor halaman ya. Ya, di penyusunan halaman juga kesulitan karena seandainya pada saat mengganti nomor halaman di salah satu lembar makalah, otomatis di daftar isi juga akan harus diubah. Begitu ya. Mungkin ada yang lain? Ada punya permasalahan lain selain Dodi? Ada? Nah, ada. Tidak ada ya. Jadi secara umum seperti itu ya. Jadi secara umum seperti yang disampaikan Pak Dodi, jadi memang begitu. Kesulitan yang terjadi pada saat pembuatan daftar isi ya dalam segi kerapiannya karena penambahan titik itu. Terus perataannya kadang-kadang kita tidak bisa mengatur, kadang-kadang agak ke kiri yang lainnya, ada kadang-kadang agak ke kanan ya. Nah, sekarang dengan kesempatan dalam kegiatan hari ini, mudah-mudahan nanti setelah ini kalian bisa membuat sebuah daftar isi yang lebih baik lagi ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Dodi, tadi dia memberikan titik-titik secara manual. Nah, sebenarnya
kita bisa membuat sebuah daftar isi secara otomatis, ya. Kita bisa membuat sebuah daftar isi secara otomatis dengan bantuan program aplikasi Microsoft Office, ya. Karena sebelumnya juga kita sudah belajar Microsoft Office, ya. Nah, untuk pembuatan daftar isi otomatis ada beberapa yang perlu kalian pahami dulu, ya. Yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah heading, ya. Jadi heading dengan katanya saja heading, head itu dia kepala kan, jadi heading itu biasanya diibaratkan sebagai kalau di makalah judul, jadi kepala biasanya kan di atas judul. Nah, jadi kita harus atur dulu headingnya, tentukan style headingnya apa. Nah, untuk melakukan pengaturan style heading yang bisa kalian lakukan adalah, nah ini, jadi kalian akses tab menu home, ya, ini kan tab menu home ya. Saya sudah pelajari ini, jenis-jenis tab menu ini saya sudah pelajari dulu sebelumnya. Nah, jadi untuk heading itu ada di tab home, ya, di group style. Nah, ini group style. Di group style ini ada beberapa pilihan, ada normal, no space, heading 1, heading 2, title, ya. Jadi ada beragam style yang bisa kalian gunakan dalam pengolahan sebuah dokumen, ya. Nah, khusus dalam hal ini misalkan kalau kalian membuat sebuah daftar isi itu kan ada bagian judul, ada bagian subjudul. Nah, itu harus kalian berikan stylenya dulu, pengaturannya. Nah, untuk bagian judul itu biasanya ada bagian di heading, ya. Nah, untuk judul itu biasanya ada heading 1, ya. Karena di sini ada beberapa heading ya, ada beberapa judul, subjudul dan subjudul. Nah, untuk judul itu biasanya di heading 1. Ya, di heading 1, terus untuk subjudul itu biasanya di heading 2. Dan kalau misalkan ada subjudul lagi, ya misalkan kan namanya subjudul, misalkan bab 1 pendahuluan itu judul. Terus subjudulnya 1.1 latar belakang. Itu terus 1.1.1 apa misalkan yang dijelaskan di sana. Itu maksudnya ya. Jadi bab 1 itu adalah judulnya, terus 1.1 latar belakang itu adalah subjudulnya, dan 1.1.1 itu adalah subjudul yang lainnya lagi. Nah, itu kalian bisa harus atur dulu stylenya, ya. Nah, angkanya selanjutnya setelah kalian mengakses tab menu home dan mencari group style, untuk melakukan perubahannya adalah dengan cara kalian blok dulu, ya. Kalian seleksi bagian judulnya. Setelah itu kalian klik kanan di bagian style ini. Kalian klik kanan di bagian style heading ini. Misalkan yang mau diformat adalah bagian judul, ya. Yang diformat adalah bagian judul, maka klik kanan di bagian heading 1. Yang diklik kanan nanti akan muncul begini. Nah, nanti akan muncul menu untuk mengatur update heading 1 to match selection. Nah, maksudnya kenapa harus dipilih klik kanan? Kenapa nggak harus diklik kiri saja, Pak? Itu. Kenapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa nggak diklik kiri saja, Pak? Kenapa harus diklik kanan bagian headingnya? Ada? Nanti tulisannya itu Pak berubah warna ya Pak? Jadi ikutan kayak gitu ya Pak? Ya. Nah, jadi kan masing-masing style ini, masing-masing style yang ada di tab home ini adalah dia memiliki format tersendiri. Misalkan untuk normal, jenis hurufnya berbeda dengan untuk yang no space, heading juga berbeda jenis hurufnya, mungkin warna hurufnya juga berbeda, ya. Nah, kalau kita melakukan dengan klik kiri, nanti yang terjadi adalah format yang kita lakukan akan mengikuti format heading ini. Misalkan heading ini formatnya tulisannya biru, maka tulisan yang kita blok akan biru juga warnanya. Gitu. Namun kalau kita gunakan dengan cara klik kanan, ya, dengan cara klik kanan dan pilih update heading 1 to match selection, berarti nanti formatnya tetap sama. Format tulisannya akan tetap sama dengan format yang sebelumnya, cuma dia akan ada headingnya. Jadi seperti itu. Itu bedanya ya. Kira-kira bisa dipahami ya untuk masalah heading ini dulu ya. Nah, selanjutnya nanti itu untuk heading 1 ya, untuk judul. Terus untuk selanjutnya misalkan ada subjudul ya, kalian pilih heading 2, jangan heading 1. Karena ingat ya, heading 1 itu untuk judul, subjudul itu ada lanjutannya heading 2, subjudul itu untuk heading 3 ya. Nah, setelah kalian melakukan proses pemberian heading pada judul, subjudul maupun subjudul yang ada di makalah, langkah selanjutnya adalah, nah ini, kalian membuat table of contents namanya.
Ya, nah tabel of content itu kalian bisa akses pada ya menu ribbon reference. Ya, menu ribbon reference nanti kalian cari di sini di grup tabel of content. Nah, di grup tabel of content di sini ada perintah icon table of contents. Nah, disinilah kalian nanti untuk pembuatan sebuah daftar isi yang otomatis. Ya, itu. Gimana? Kira-kira dari apa yang Bapak sampaikan tadi? Jelas ya? Ada yang tanyakan dulu? Ada? Pak, sebelum buat daftar isi kita perlu bikin halaman dulu nggak, Pak? Ya. Bagus ya. Jadi pertanyaan Pak Dodi, sebelum kita buat daftar isi, apakah kita buat halaman dulu? Nah, sebelum Bapak jawab, coba ada yang punya jawaban nggak dari pertanyaan Pak Dodi ini? Ada nggak di antara kalian? Ada? Coba. Siapa tahu dari kalian sudah pernah lebih dulu membuat daftar isi yang otomatis, siapa tahu ya. Mungkin kalian pernah menonton video tutorial atau bagaimana. Ada nggak yang bisa jawab? Nah, ada. Nah, jadi untuk pembuatan daftar isi pada makalah seharusnya kita lebih baik buatkan dulu penomorannya. Ya, kita buat nomor halaman dulu gitu. Jadi setelah kita buat nomor halaman, otomatis pada saat kita membuat sebuah daftar isi otomatis menggunakan table of contents, nanti secara otomatis nanti akan muncul halaman nanti. Ya, nanti nomor halaman kita buat itu akan muncul sekaligus secara otomatis di daftar isi gitu. Ya. Gimana, Dodi? Bisa Baik, Pak. dipahami ya? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Jadi bikin halaman dulu ya, Pak, baru bikin dokumennya ya, Pak. Ya, Daftar jadi lebih isinya. baik gitu ya. Ya, lebih baik dibikin halaman dulu ya. Karena nanti begini ya, nanti kalau seandainya kalau kalian misalkan melakukan pengeditan sebuah nomor halaman atau bagaimana, kita bisa lakukan update ya. Kita bisa lakukan update di bagian tabel of content ini nanti gitu. Ya. Gitu. Nah, selain itu, selain Dodi ada lagi yang lain? Ada yang mau ditanyakan selain Dodi? Ada? Nggak ada? Nah, kalau tidak ada, nah sekarang selanjutnya, nah kita akan membentuk kelompok sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan di awal. Jadi melalui diskusi ini, ya. Jadi kita bentuk kelompok dulu. Jadi Bapak perintahkan kalian untuk bentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri 4 anggota, ya. Nah, setelah itu kalian buka LKPD pada link yang sudah Bapak share melalui WA Group, ya. Terus buka LKPD-nya sesuai dengan nama kelompok. Nah, untuk nama kelompoknya untuk biar adil ya, biar tidak kalian saling yang perempuan ngumpul, yang pintar aja kumpul ya. Bapak bagikan langsung ya saja ya, Bapak tentukan saja kelompoknya. Nah, untuk kelompok 1 itu Bapak anggotanya adalah Romi dan Maya ya. Kelompok 1 Romi dan Maya. Kelompok 2 Dodi dan Yanti dan Wiyanti ya. Dodi dan Wiyanti. Kelompok 3 Firmandi dan Swandewi. Kelompok 4 Nita, Syarif dan Guntur. Nah, kenapa? Karena lebih ini ya, lebih dari 1 orang, makanya ada lebih 1 anggota di 1 kelompok. Kira-kira ada yang tanyakan nggak sebelum kalian mengerjakan LKPD? Untuk kontak kelompoknya. Sudah ya? Sudah paham ya? Sudah. Nah, kalau sudah, coba kalian buka sekarang LKPD-nya dulu. Coba dibuka LKPD-nya. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah Pak. dibuka? Sudah. Ada yang belum? Udah. Sudah semua ya? Ya, sudah semua. Ya, karena sudah semua, coba diperhatikan dulu. Diperhatikan dulu LKPD-nya. Nah, di bagian LKPD di sana ada tujuan pembelajaran, ada deskripsi, dan ada identitas. Nah, tolong dilengkapi identitasnya. Identitas anggota kelompoknya tolong diisi. Jangan sampai tidak diisi. Nanti kalau tidak isi, Bapak gimana menilai kalian nanti ya? Nah, setelah itu di sana ada langkah kerja. Nah, langkah kerja itu kalian ada sebuah permasalahan, ya, ada sebuah permasalahan. Di sana ada permasalahan di mana Panji adalah salah satu siswa di SMA Negeri 1 Sukesade. Pada suatu saat Panji mendapat tugas untuk membuat sebuah makalah. Di dalam makalah yang dibuat Panji terdapat dari cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, dan bab 3. Setiap melakukan perubahan pada nomor halaman pada makalah yang dibuat Panji selalu melakukan perubahan secara manual pada daftar isi. Selain itu juga, setiap Panji akan menuju ke salah satu bab, Panji harus mencari bab tersebut dengan cara meng-scroll. Ya, paham ya? Meng-scroll artinya men-scroll bagian mouse pada lembar kerjanya.
apa yang harus dilakukan Panji agar nantinya saat melakukan perubahan pada nomor halaman, maka nomor halaman yang ada pada daftar isi juga ikut berubah. Nah, bantulah Panji dalam menyelesaikan masalah tersebut, ya. Nah, dalam melakukan penyelesaian masalah tersebut, kalian bisa melakukan ini ya, melakukan literasi digital, ya. Jadi Bapak sudah sediakan di sana di LKPD juga linknya. Kalian bisa akses link tersebut. Kalian bisa lakukan di sana cari informasi-informasi yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di atas, dan juga di sana ada video tutorial YouTube-nya juga ada di sana, ya. Nah, setelah itu saya akan kerjakan. Nanti jawabannya langsung ditulis di sana ya, langsung ditulis di LKPD. Ya, di sana ada beberapa pertanyaan, ya. Ada dua ya, ada dua pertanyaan dan satu demonstrasi. Jadi pertanyaannya kalian disuruh mencari solusi yang pertama, yang kedua kalian disuruh mencari identifikasi langkah-langkah dari solusi yang kalian ambil, yang ketiga kalian disuruh mendemonstrasikan pada komputer masing-masing. Nah, nanti berarti kalian masing-masing kelompok hidupkan komputernya satu komputer ya. Hidupkan satu komputer, silakan dibagi tugasnya. Ada yang mengerjakan mencari informasinya, ya. Kalau sudah menemukan, silakan langsung dicobakan, didemonstrasikan di komputer masing-masing, ya. Dan diikuti langkah-langkahnya, ketentuannya apa, ya. Gimana? Bisa dipahami ya, yang apa yang harus kalian kerjakan di LKPD bisa ya? Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. Bapak persilakan untuk mengerjakan LKPD-nya, Bapak berikan waktu 60 menit ya. Dipersilakan. Nah, itu tolong itu yang di belakang coba kelompok 4 coba diskusi dengan baik ya, jangan sampai cuma satu orang saja yang aktif ya. Jadi di sini Bapak nilai juga keaktifan kalian. Ya, jadi Bapak tidak ambil nilai untuk kelompok saja, tapi keaktifan kalian dalam berdiskusi di kelompok juga Bapak akan nilai. Jadi diharapkan semua anggotanya ikut ambil alih dalam kegiatan diskusi. Ya, jadi Bapak sudah bagikan, silakan ada yang mencari tutorial YouTube, ada yang mencari informasi di modul yang Pak bagikan, ya, ada yang mengerjakan LKPD, ada juga yang mempraktekkan di komputer, silakan dibagi tugasnya, ya. Nah, baik. Jadi karena waktunya sudah habis, gimana? Sudah selesai semua ya? Sudah ya? Nah, Bapak lihat juga beberapa sudah ada yang mendemonstrasikan di komputer masing-masing. Bapak lihat juga sudah beberapa yang sudah selesai. Nah, karena waktu ini sudah menunjukkan 60 menit, jadi sudah selesai. Ya. Nah, untuk sekarang Bapak akan berikan kesempatan kepada kalian beberapa kelompok untuk tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang didapatkan dengan anggotanya. Ya. Jadi silakan untuk hari ini mungkin satu kelompok saja yang tampil dulu ya untuk menampilkan hasil diskusinya. Yuk, siapa yang mau tampil ke depan? Yuk, kelompok siapa yang mau tampil ke depan untuk mempresentasikannya? Atau Bapak tunjuk saja ya. Bapak tunjuk saja coba kelompok 1. Kelompoknya Romi dan Maya, coba dipresentasikan hasilnya. Mana Romi dan Maya? Sebentar Pak, belum selesai. Belum selesai. Ya, silakan. Ini karena waktunya sudah habis ya. Yuk, siapa? Kelompok siapa? Mungkin kelompoknya Dodi. Silakan Dodi. Kelompoknya Dodi silakan coba dipresentasikan hasilnya. Belum, Pak. Itu Riantinya lama ngetiknya, Pak. Belum juga. Waduh. Kok belum semua ini? Jadi Bapak sudah berikan waktu selama 60 menit ya. Bapak sudah berikan waktu selama 60 menit, coba silakan dikerjakan dengan baik seharusnya ya. Atau ada yang siap ya? Siapa deh yang siap? Nita mungkin udah siap, Nita? Kita udah siap, Nita?
Nita mana Nita Belum, ini? Pak. Belum juga. Belum. Karena belum, Bapak berikan dulu tambahan waktu ya, lagi 10 menit saja ya. Lagi 10 menit Bapak berikan waktu untuk menyelesaikan, karena ini harus selesai sekarang ya. Jadi kegiatan ini harus selesai sekarang. Bapak berikan waktu 10 menit ya. Siapa kelompok yang Bapak tunjuk, silakan untuk tampil ke depan. Sudah ya? Maaf Pak, ini yang dari LKPD-nya langsung kita presentasikan ya Pak ya, yang Ya, udah yang di dijawab LKPD ya. dibacakan ya. Yang tadi LKPD saja harus dibacakan aja ya. Gimana? Nah, Dwi sudah bisa kelompok ya? 2 mungkin sudah Pak. Ya. Ya, silakan Dwi, silakan dipresentasikan. Nah, untuk kelompok yang lain coba diperhatikan temannya ya. Diperhatikan. Silakan Dwi. Siapa? Langsung dipresentasikan Pak ya tanpa isi share Ya, screen langsung menunjukkan hasilnya. Ya, Oh, langsung. Oke. Selamat siang teman-teman. Kami saya Dwianti dan Dodi dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan membuat daftar isi dengan menggunakan tabel of content. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami dapat memaparkan untuk pertanyaan pertama, solusi apa yang dapat dilakukan Panji untuk dapat membuat sebuah daftar isi yang diinginkan, serta berikan alasannya. Jawaban kami yaitu membuat daftar isi otomatis dengan menggunakan tabel of content. Alasannya karena dengan menggunakan tabel of content, maka daftar isi yang kita buat akan terhubung langsung dengan halaman yang ada pada makalah, sehingga setiap kita mengubah salah satu nomor halaman pada makalah, maka nomor halaman yang ada pada daftar isi juga ikut berubah secara otomatis. Kemudian untuk yang kedua, identifikasi langkah-langkah yang dapat dilakukan Panji dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hasil diskusi kami yaitu langkah-langkah yang dilakukan Panji dalam pembuatan daftar isi otomatis menggunakan tabel of content adalah yang pertama menambahkan heading pada judul, kemudian memilih menu reference, dilanjutkan dengan memilih menu table of content, dan yang terakhir pilih automatic table. Untuk pertanyaan ketiga, demonstrasikan pada komputer masing-masing dari solusi yang ditentukan dengan ketentuan di bawah ini. Ya, sudah ya. Untuk demonstrasikan kami sudah coba tadi Pak bersama Dodi. Jadi Ya, sudah Pak. mau dia secara otomatis. Demikian presentasi dari kelompok kami Pak. Ya. Terima kasih Dwianti. Nah, sekarang silakan coba ada mungkin tanggapan dari kelompok yang lain untuk menanggapi dari presentasi Dwianti. Siapa yang punya tanggapan? Ya, Ada yang ingin Pak. bertanya? Ya, silakan Maya. Saya ingin bertanya kepada kelompoknya Dwi. Pada saat pemberian heading, apakah semuanya harus jenis yang sama yang digunakan? Terima kasih. Ya, silakan dijawab Dwi. Terima kasih pertanyaannya, Maya. Mungkin untuk pertanyaan ini saya serahkan kepada rekan saya Dodi untuk menjawabnya. Silakan Dodi untuk menjawab. Maaf Maya, diulang dong pertanyaannya. Nggak dengar tadi. Apakah untuk semua jenis heading bisa digunakan untuk membuat daftar isi? Ya, bisa, semuanya bisa dipakai. Kan tadi tergantung seberapa banyak subnya. Kalau subnya cuma 3, misalnya ada judul, sub 1 dan subnya lagi, berarti pakainya hanya 3. Tapi kalau seterusnya ada lagi, bisa dipakai seterusnya gitu. Ya, Pak Alit, saya boleh menampilkan nggak Pak?
Nah, silakan Ya. boleh nanti. Saya izin menampilkan ya Pak. Ya. Saya menampilkan ini, jadi saya sudah buat daftar isinya seperti ini. Ini ternyata ada terjadi kesalahan di bab 1. Saya ganti harusnya halaman 1. Saya ganti dulu halaman 1. Sudah, tapi di heading di daftar isinya langsung saya update. Ini kan bab 1 di halaman 5 ya. Jadi saya update langsung berubah jadi halaman 1. Seperti itu. Baik. Ya teman-teman ya. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Dodi. kasih. Bagus sekali ya. Dodi sekaligus mendemonstrasikannya kepada kita ya. Gimana Maya, bisa terima ya? Sudah, Pak. Ya, bagus sekali ya. Nah, jadi Bapak lihat hasil diskusi kalian dan presentasi dari kelompok kalian itu bagus sekali ya. Coba kita berikan aplaus dulu kepada kita semua yang sudah melakukan diskusi ya. Ya. Nah, sekarang Bapak minta tolong kalian kumpulkan kembali LKPD-nya ya, melalui GC itu ya. Kumpulkan kembali melalui GC. Nah, selanjutnya, nah ini. Terus selanjutnya silakan kalian ya. Nah, terus selanjutnya silakan kalian melakukan kegiatan post test ya. Jadi untuk memberikan evaluasi sejauh mana kalian memahami dari materi yang kita bahas hari ini ya. Silakan diakses melalui situs yang sudah ada di depan. Silakan dikerjakan, Bapak akan berikan waktu 5 menit saja ya. Nah, baik sudah ya. Sudah. Nah, nanti hasilnya Bapak akan koreksi dulu. Bapak akan memberikan evaluasi dari hasil yang kalian berikan ya. Nah, selanjutnya memberikan kesimpulan ya. Nah, dari apa yang tadi sudah kita pelajari dan apa yang kita sudah diskusikan dengan kelompok-kelompok ya. Apa yang kalian bisa simpulkan dari kegiatan itu? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa yang sudah kita pelajari tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan yang apa sudah kita pelajari tadi? Ada? Kita Pak, Nita tuh Pak. Siapa? Nita ya? Ya coba Nita. Kesimpulan dari kegiatan hari ini adalah kita sudah mempelajari tentang menyusun sebuah daftar isi. Daftar isi bisa dibuat secara otomatis melalui Microsoft Word dengan langkah-langkah menentukan heading dari judul, memilih menu reference, memilih menu tabel of content. Sekian Pak. Ya, baik ya, bagus sekali ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nita, jadi kesimpulan dari kegiatan yang sudah kita pelajari, kita sudah belajar bagaimana menyusun daftar isi yang otomatis. Jadi kita bisa membuat daftar isi otomatis dengan cara mengakses tabel of content yang ada di Microsoft Office Word ya. Nah, untuk selanjutnya materi yang kita bahas nanti selanjutnya adalah tentang masih dalam fitur program aplikasi perkantoran ya, yaitu untuk mailmake, membuat surat. Nanti kalian bisa cari informasi-informasi dulu apa itu mailmake, silakan di rumah ya. Jadi untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu ya. Bapak cukup sampai di sini dan Bapak akhiri dengan Pranama Santi ya. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Selamat siang Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Pak. Terima Siang, Pak. kasih. Terima kasih. Siang Pak. Ya, saya kembalikan kepada Bu Dita. Ya, silakan teman-teman, Bapak Ibu yang mau mengomentari, menanggapi dari presentasi Pak Ngurah ya. Tadi sudah sangat luar biasa dari Pak Ngurah. Jika ada Bapak Ibu yang ingin berkomentar, memberikan masukan, boleh, saya persilakan. Mungkin 10 menit aja ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Saya Bu. Ya, silakan Bu Putu. Sedikit Pak Ngurah ya, nanti mungkin pas PPL-nya mungkin ini kan diterapkan pas pembuatan video, mungkin nanti pas Bapak ngejelasin itu langsung mempraktekkan saja Pak di ini.
langsung mempraktekkan, Bapak langsung buat daftar isinya gitu. Tadi kan Bapak ini materi aja Bapak ngomong tanpa mempraktekkan. Mungkin lebih jelasnya nanti Bapak langsung mempraktekkan. Nah, mungkin langsung saya tanggapin ya mungkin ya Bu Nita ya. Bu Son Dewi ada masalah jaringan. Silakan Pak. Ya jadi tadi Bu Son Dewi maksudnya mungkin kenapa tidak langsung dipraktekkan saja. Jadi jangan dijelaskan saja dan langsung dipraktekkan langsung gitu ya. Nah, jadi kenapa saya tidak langsung praktekkan? Karena nanti kan di dalam diskusi yang dilaksanakan oleh siswa itu saya memberikan video tutorial dan juga modul. Nah, dalam video tutorial sudah ada bagaimana langkah-langkah untuk pembuatan sebuah daftar isi itu gitu. Makanya nanti jadi kan ibaratnya supaya siswa itu mencari sendiri. Dia yang aktif kan seperti kegiatan pembelajaran yang memang diinginkan kan siswa yang lebih aktif gitu ya. Jadi guru hanya memfasilitasi saja. Jadi seperti itu mungkin. Itu tanggapan saya. Ya. Mungkin ada yang lain? Silakan Bapak Ibu. Jika tidak ada, mungkin langsung kepada Bu Meli. Ya, terima kasih Bu Nita. Untuk Pak Lurah, Ya, Bu. mungkin tadi itu ya bisa dijadikan alternatif itu Pak Ngurah ya yang tadi itu. Cuma nanti kan tergantung gininya nanti situasi Pak Ngurah di sana nanti ya situasi belajarnya maksudnya. Kalau tidak menggunakan video ya boleh ditunjukkan secara langsung gitu. Alternatif aja itu ya Pak Ngurah ya. Silakan nanti dipilih enaknya yang mana gitu. Kemudian yang tadi itu mungkin yang menarik buat saya itu ketika siswa itu menjawab bersama-sama. Kan Pak Ngurah mengajukan pertanyaan itu. Ya, mengajukan pertanyaan, kemudian siswanya sama-sama ngomongnya itu loh. Jadi kan rame kan kelasnya ya. Memang seharusnya seperti itu. Artinya begini, harusnya siswa itu menjawab satu-satu bukan menjawab bersamaan gitu. Jadi diarahkan, oke, satu-satu ya siapa yang bisa angkat tangannya gitu. Jadi siswa itu tidak menjawab serentak gitu. Itu sih yang tadi ini menurut saya yang menarik saya sampaikan ke Bapak Ibu yang lainnya juga. Jadi nanti ketika Bapak Ibu kembali lagi arahnya membuat video PPL itu nanti hindari siswa itu menjawab secara bersama-sama. Oke, jadi ditunjuk atau tidak yang bisa silakan angkat tangan gitu. Jadi kan siswa kelihatan aktif, yang mana yang aktif, yang mana yang tidak aktif itu kan kelihatan jadinya. Kalau siswa jawab bersama-sama kan selain kelasnya jadi agak ribut kan memang tidak terlihat kan ya mana yang memang benar-benar bisa siswanya untuk menjawab, mana yang tidak itu tidak kelihatan. Itu mungkin ya masukan dari saya. Selebihnya sudah Pak Alit, selebihnya udah. Ini. Mungkin nanti yang saya tekankan juga untuk Bapak Ibu yang lain, untuk medianya itu Bapak Ibu ya diusahakan karena kita jurusannya apa namanya IT ya, jurusannya IT ya buatlah media yang tidak seperti jurusan yang lain. Dalam artian kalau jurusan lain itu kan mungkin hanya sederhana, tidak ada apa namanya menuju ke misalkan pakai presentasi itu menuju ke slide itu dia hanya menggunakan tombol di keyboard aja. Bapak Ibu silakan dikreasikan lah supaya lebih menarik ya kalau menggunakan slide presentasi. Medianya itu terutama Bapak Ibu silakan ditonjolkan nanti ya biar mencirikan orang IT lah istilahnya itu. Oke, itu ya Bapak Ibu ya untuk semua Bapak Ibu guru ini tidak hanya ke Pak Alit aja ya. Oke, silakan Bu Nita itu aja.